Seorang profesor, pendeta dan misionaris yang lebih pantas disebut fundamentalis radikal, kini telah menjadi seorang muslimah. Tapi itulah perjalanan hidup. Hidayah menghampiri wanita yang akrab dipanggil dengan nama Watson ini, membuatnya menjadi tertarik pada Islam. Dan akhirnya memeluk agama yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Semua itu berawal ketika ia baru saja lulus dari pendidikan pasca sarjana. 5 bulan setelah mendapatkan gelar Master of Divinity, ketuhanan dari sekolah seminari ternama, ia bertemu seorang wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi dan telah memeluk Islam. Jiwa misionarisnya muncul, ia pun mencoba bertanya-tanya kepada wanita itu, dengan maksud menjalankan misi Kristennya. Pertanyaan klasik misionaris yaitu, tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Aku terkejut dengan jawabannya. Jawaban itu bukan yang aku harapkan. Jadi aku bertanya lagi tentang Tuhan dan Muhammad, ujarnya. Namun wanita itu tidak mau menjawab pertanyaan Watson tersebut. Wanita itu justru mengajaknya untuk berkunjung ke Islamic Center. Karena di sana ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan lebih baik. Selama 8 tahun, Watson kuliah di sekolah teologi sebagai seorang penganut Kristen yang taat. Ia memandang Islam sebagai agama setan. Dalam setiap doanya ia meminta kepada Yesus agar dilindungi dari roh yang jahat. Namun setelah peristiwa itu, dan ia kemudian berdialog di Islamic Center, ia seperti mendapatkan pandangan lain tentang Islam. Aku cukup terkejut dengan pendekatan mereka umat Islam. Karena langsung dan lugas, tidak ada intimidasi, pelecehan terhadap agama lain dan tak ada manipulasi psikologis. Bahkan Watson menceritakan, ulama atau ustadz di Islamic Center itu menawarkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran di rumahnya. Ini seperti studi tandingan untuk Alkitab. Aku tak percaya, ujarnya. Mereka kemudian memberikan beberapa buku mengenai Islam dan mengatakan, jika aku memiliki pertanyaan, maka mereka akan bersedia menjawabnya di kantor, katanya. Malamnya Watson langsung membaca semua buku-buku itu. Itulah untuk kali pertama, ia membaca buku tentang Islam yang ditulis oleh seorang Muslim sendiri. Keesokan harinya, ia kembali menemui ustadz itu untuk menanyakan beberapa hal mengenai Islam yang didapatnya dari membaca buku itu. Hal itu terus terulang setiap hari selama sepekan. Hingga tanpa terasa ia telah membaca sebanyak 12 buku dalam tempo sepekan itu. Selama ini, ia hanya membaca buku-buku mengenai Islam yang ditulis oleh orang Kristen. Dari situ ia mulai memahami, mengapa Muslim itu merupakan orang yang paling sulit di dunia ini untuk diajak memeluk Kristen. Mengapa? Karena tak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada mereka yang Muslim. Islam mengajarkan hubungan dengan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan dan janji kehidupan yang kekal, paparnya. Selama menjalani proses dialog itu, secara alamiah pertanyaan pertamanya terpusat kepada Allah. Tuhannya umat Islam. Siapakah Allah yang disembah oleh kaum Muslim ini? Sebagai seorang Kristen, ia diajarkan bahwa Allah itu merupakan Tuhan palsu. Namun setelah membaca buku Islam dan berdialog, ia baru mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui dan Allah itu Maha Esa, tak ada Tuhan lain yang mendampingi Allah. Lantas pertanyaan penting tentang Muhammad, siapa ini Muhammad? Ia baru mengetahui bahwa umat Muslim tidak berdoa kepada Muhammad seperti orang Kristen berdoa kepada Yesus. Dia, Muhammad juga bukan seorang perantara sehingga dilarang berdoa kepadanya. Watson pun akhirnya mengetahui bahwa umat Islam juga percaya pada Yesus sebagai seorang nabi, seperti Nabi Muhammad. Menurutnya,
banyak kesalahpahaman dari penganut Kristen tentang Islam. Tanpa disadarinya, ia mulai mengakui tentang kebenaran Islam. Tapi aku tidak beralih memeluk Islam pada waktu itu juga, karena aku belum percaya sepenuhnya di dalam hati. Aku terus pergi ke gereja, membaca Alkitab, tapi di satu sisi juga belajar Islam di Islamic Center. Aku benar-benar meminta petunjuk Tuhan, karena tak mudah untuk pindah agama. Aku tak mau kehilangan keselamatan, ucapnya. 2 bulan setelah proses pengenalannya tentang Islam, Watson masih terus meminta kepada Tuhan agar diberikan petunjuk. Hingga akhirnya, suatu ketika ia merasakan ada sesuatu yang jatuh meresap ke dalam dirinya. Aku lantas terduduk, dan itulah untuk kali pertama aku menyebut nama Allah. Ada kedamaian yang aku rasakan. Sejak itu 4 tahun lalu hingga sekarang, aku percaya. Bahkan Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan yang sesungguhnya, tuturnya. Keputusannya memeluk Islam bukannya tanpa risiko. Setelah menjadi mualaf, Watson dipecat dari pekerjaan sebagai pengajar di 2 perguruan tinggi, dikucilkan oleh mantan teman-temannya di sekolah teologi dan sesama profesor teologi, dan juga tidak diakui lagi oleh keluarga suaminya. Tanpa adanya kekuatan iman, mungkin aku sudah tak sanggup menghadapi itu semua. Aku sangat bersyukur kepada Allah yang telah menjadikanku sebagai Muslim. Dan aku berharap hidup dan mati sebagai Muslim, ujarnya. Mantan misionaris itu kini telah berganti nama menjadi Khadijah Watson, dan sekarang bekerja sebagai seorang guru untuk melayani kalangan perempuan di salah satu pusat dakwah di Jeddah, Saudi Arabia.